Salam. Hari ini kita bersyukur di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga tercinta di rumah ataupun bersama sanak saudara kita, baik yang ada di rumah maupun di berbagai tempat yang mungkin saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta menyembah Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan berdiri. Mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, supaya kita dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita memasuki doa teduh. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, karena Dialah Allah di atas segala Allah. Mulia sembah Raja kami. Amin.
mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga." Kita akan masuk dalam doa syafaat kepada hamba-Nya. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami datang di bawah kaki salib-Mu, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, supaya kami dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur bersama-sama seluruh jemaat Tuhan, di mana satu pekan yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Tentu ada suka duka, jatuh bangunnya kami di dalam kami mengiring Tuhan. Tetapi kami tahu satu hal, kami bisa ada sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Karena itu pada saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berdoa bagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, anak-anak di dalam keluarga. Tuhan memberkati, biarlah mereka tetap terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga keluarga kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk usaha, berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi jemaat-Mu. Tentu di masa-masa yang kesulitan yang kami alami saat ini oleh karena COVID-19, tentu banyak persoalan, tentu banyak penurunan di dalam bisnis dan usaha yang dilakukan. Tetapi kami tahu satu hal, Tuhan tetap terus memberkati jemaat-Mu, sehingga usaha yang sudah dikerjakan bisa berjalan dengan baik. Melalui usaha yang Tuhan percayakan, jemaat-Mu menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan tetap terus menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi Roselene yang saat ini dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau jamah bagian tubuh yang sakit lewat jamahan tangan kasih Tuhan. Roselene diberi kekuatan, kesembuhan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bagi Ibu Fani Gosal dalam proses kesembuhannya. Tuhan memberkati. Biarlah diberi kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dengan sakit penyakit yang mereka alami, yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Biarlah Tuhan tetap terus lawati mereka dengan kuasa-Mu. Dan mungkin ada yang saat ini sedang diam-diam bergumul kepada Tuhan dengan sakit yang mereka
Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Biarlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka, menjamah bagian tubuh mereka sakit. Biarlah lewat jamahan tangan kasih Tuhan mereka disembuhkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Hamba terus berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Walaupun saat ini kami tidak beribadah di gereja, tetapi kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan bersama-sama beribadah, berkumpul bersama-sama keluarga kami di rumah, dan berdoa biarlah ibadah live yang kami lakukan saat ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat bagi jemaatmu yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Kami yakin percaya masa-masa dan saat seperti ini akan berlalu, sehingga kami bisa kembali bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang Maha Kudus ini. Kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terus berdoa untuk pelayanan tempat ini, berdoa bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu, berdoa bagi badan pengurus, berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini berdoa bagi para lansia di tempat ini. Berdoa bagi Bapak Henry Hamdani, Ibu Michael Leonardo, Bapak Henry Cian, Ibu Yesi, Ibu Lili Hamdani, Ibu Antomina, Ibu Marcelina, Pak Petrus, Pak Atta, ya, Pak Justinus. Biarlah Tuhan memberkati para lansia kami. Biarlah di masa-masa lanjut usia mereka tetap terus setia di dalam mereka mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa bagi Ibu Ayu dalam masa-masa kehamilannya. Tuhan memberkati, diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di dalam menjalankan tugas tentang menjawab mereka sebagai pemimpin tertinggi di dalam bangsa dan negara kami. Terus berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Tuhan tolong mereka sebagai pemimpin tertinggi dalam negara kami. Biarlah mereka betul-betul menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi usaha pemerintah di dalam memutus perkembangan COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Tuhan tolong kami sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, kami bisa bersama-sama memutus rantai perkembangan ini dengan tetap terus menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami yakin percaya semuanya dapat kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami. Apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima Tuhan berkembali. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu hal yang aku minta kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami juga bisa memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan menyucikan, menguruskan persembahan ini, biar dipakai untuk pelebaran kerajaan surga. Berkati juga badan pengurus yang dipakai Tuhan untuk bekerja, untuk mengelolanya. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan hikmat agar mereka dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pakai kami Tuhan untuk bisa menjalankan tugas yang Engkau berikan. Pakai kami untuk bisa menjadi terang di tengah dunia ini. Berikan kami Tuhan hati seperti hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan pedoman bagi kami di dalam kami melewati berbagai macam pergumulan, tantangan hidup yang kami alami saat ini. Tanpa firman-Mu, kami tidak akan bisa. Tanpa firman-Mu, kami akan putus asa. Tanpa firman-Mu yang menguatkan kami, maka kami akan gampang jatuh di dalam dosa. Biarlah kebenaran firman-Mu terus memberi kekuatan bagi kami,
terus memotivasi kami untuk kami tetap setia mengiringi Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kami mengiringi Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini, urapi dengan kuasa-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Pemberitaan firman Tuhan saat ini hamba serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 seperti yang sudah dibacakan tadi. Nah, tema firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, apakah makna dan pentingnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua? Kalau kita perhatikan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Dia tidak langsung naik ke surga. Dia beberapa kali menyatakan diri kepada para pengikutnya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Itu bisa kita baca dalam Matius 28 ayat 1 hingga ayat 10. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan Dia juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Itu kita bisa baca dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Nah, itu sudah kita pelajari dan sudah kita dengar beberapa minggu di dalam ibadah, bagaimana kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Dia mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan kalau kita perhatikan, 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya mereka pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di situ Tuhan Yesus berjanji kepada para pengikutnya, kepada para murid, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Karena itu Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka jangan pergi meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memberkati mereka. Setelah Ia memberkati mereka, maka Tuhan Yesus terangkat ke surga. Apakah maknanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus menyatakan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Itu ayat 9 dan ayat 10. Dia naik ke surga itu menyatakan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus ini sudah hidup bersama-sama dengan guru mereka.
ajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka juga belajar dari hidup Tuhan Yesus dan dari teladan Tuhan Yesus selama bersama-sama dengan mereka. Nah, sehingga tentu hubungan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu pasti sangat akrab. Mereka sangat dekat karena kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama. Suka duka mereka lewati bersama-sama. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, itu adalah sebuah perpisahan bagi murid-murid Yesus pada saat itu. Walaupun pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan, lalu Ia mati, mereka sangat sedih. Ya, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, mati, tentu perasaan mereka sangat sedih karena guru yang mereka kasihi itu sudah meninggalkan mereka. Tetapi dengan kebangkitannya, mereka kembali bersukacita karena mereka bisa bertemu kembali dengan figur seorang pemimpin yang sangat mereka kasihi. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian itu membuat mereka sangat bersukacita karena mereka bisa berkumpul bersama-sama. Namun sayangnya, setelah 40 hari bertemu dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kembali mereka berpisah dengan Tuhan Yesus dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Walaupun demikian, dikatakan mereka tidak lagi sedih, ya, mereka tidak lagi takut. Seperti di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52, di situ dikatakan, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan mereka, mereka sangat bersukacita, mereka senang. Saudara, kalau kita pikir hal ini agak aneh. Kenapa saya katakan agak aneh? Seharusnya ataupun logikanya mereka harus sedih karena guru ataupun Tuhan yang mereka percaya itu naik ke surga meninggalkan mereka. Harusnya mereka pulang dengan perasaan kecewa, takut, khawatir karena mereka tidak mempunyai pemimpin lagi, karena mereka tidak punya backing lagi. Khususnya di dalam mereka menghadapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tentara-tentara Romawi yang hendak menangkap mereka saat itu. Mengapa sebaliknya mereka sangat bersukacita? Kenapa mereka menyembah Dia dan bersukacita? Karena dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Markus 16 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu Ia duduk di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Ia duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya Ia memiliki kuasa, Ia memiliki kekuatan di surga dan di bumi. Makanya Dia bisa naik ke surga.
maupun di bumi. Nah, apa maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Maksudnya adalah bahwa Ia, yaitu Yesus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah para malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-22. Nah, makanya waktu Dia naik ke surga, murid-murid bersukacita, mereka bergembira karena Tuhan Yesus berkuasa. Dia sanggup menaklukkan segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan Tuhan Yesus sehingga untuk naik ke surga, karena Dia Tuhan Allah yang berkuasa, yang mereka percayai, sehingga membuat mereka tidak takut lagi kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada saat itu, karena mereka mempunyai jaminan yang pasti, itu Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, inilah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama. Kenaikannya ke surga menyatakan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Itu berarti jikalau Tuhan Yesus terus berada di dalam dunia ini, maka kuasanya akan terbatas oleh ruang. Yesus hanya ada di Palestina karena dibatasi oleh ruang. Nah, contoh, kalau kita ada di Mamuju, ya, saya dan saudara ada di Mamuju, tidak mungkin kita ada di Makassar, tidak mungkin kita ada di Palu, dan tidak mungkin kita ada di Palopo, karena kita dibatasi oleh ruang. Saudara, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, maka Dia tidak dibatasi oleh ruang lagi. Dia sekarang berkuasa. Tuhan Yesus juga berkuasa mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi itulah Tuhan Yesus yang kita percayai. Dia tidak lagi dibatasi oleh ruang, karena Dia Allah yang berkuasa. Ia Allah yang kita percayai, dan itu menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus juga berkuasa atas masalah kita. Tuhan Yesus juga berkuasa atas segala penyakit kita. Tuhan Yesus juga berkuasa atas COVID-19. Nah, persoalan sekarang adalah apakah kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Ia berkuasa atas hidup kita. Ia berkuasa atas masa depan kita. Karena Dia berkuasa di surga dan di bumi. Nah, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, itu membuktikan bahwa Dia berkuasa, dan itu menjadi jaminan bagi kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak kecewa, karena Dia Allah yang kita percaya. Kita tidak sia-sia menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Apakah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kedua? Yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus menyatakan Ia pasti akan datang kembali. Ayat yang ke-11. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan bahwa Ia pasti akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu,
naik ke surga, para malaikat memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Bagaimana mereka melihat dia naik ke surga, bagaimana mereka melihat dia naik ke surga, begitu juga mereka akan melihat Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, kapankah Tuhan Yesus datang kembali? Rasul Yakobus mengatakan dalam pasal 5 ayat 8b, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Rasul Yakobus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Penulis kitab Ibrani juga mengatakan hari Tuhan sudah dekat. Ini yang jelas, Tuhan akan segera datang. Kapan waktunya? Yaitu rahasianya Allah. Itu adalah waktunya Tuhan. Tapi firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 4. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia? Saudara, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka, waspada dan berjaga-jagalah. Dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada tanda-tanda yang menyertainya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kapan dia datang? Ya, ada tanda-tanda yang menyertainya. Akan terjadi peperangan bangsa antara bangsa. Ya. Akan terjadi gempa bumi. Moral manusia semakin rusak. Moral manusia sudah tidak baik lagi, sering memberontak kepada Tuhan. Mungkin salah satunya adalah COVID-19 yang kita alami saat ini. Saudara, ada tanda-tanda yang menyertai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita sendiri bisa melihat dan menilai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah mulai digenapi. Kita lihat terjadi peperangan di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, dan moral manusia sudah rusak. Karena itu kita harus waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai pada saat Tuhan Yesus datang kita tidak siap, sama seperti 3 gadis atau 3 perempuan yang bodoh yang dijelaskan dalam Matius 25 pasal 5 ayat 1 sampai 13. Di situ ada 5 gadis yang bijak dan 5 yang bodoh. Mereka tidak ada 5 yang tidak mempersiapkan diri dan tidak menjaga-jaga. Pada waktu mempelai laki-laki datang, 5 yang bijaksana bisa masuk bersama-sama mempelai laki-laki, dan yang 3 yang bodoh tidak bisa masuk. Karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, hal ini menjadi awasan. Hal ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya zaman sekarang. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita tidak waspada di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena firman Tuhan katakan hari Tuhan sudah dekat. Nah, perlu kita ketahui, kedatangan Tuhan Yesus itu bisa terjadi setiap saat. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja kita tidak tahu. Makanya kita diminta untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga,
Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu digambarkan seperti kedatangan seorang pencuri yang mencuri di rumah kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, dan di situ menjelaskan seorang pencuri itu ia akan datang tiba-tiba, ya, pada saat tuan rumah tidak siap, ya. Pada saat tuan rumah tidak waspada, dan pencuri tidak pernah kasih tahu kapan ia datang untuk mencuri di rumah kita. Nah, kalau ia kasih tahu, ya pasti kita akan jaga-jaga. Kalau dikatakan nanti malam saya mencuri di rumahmu, ya pasti kita akan jaga di depan pintu, mungkin dengan pegang golok, pegang kayu dan sebagainya. Kalau kita kasih tahu, kita pasti berjaga-jaga dan pasti dia akan tertangkap. Namun pencuri tidak sebodoh itu. Mereka justru datang pada saat tuan rumah lengah, pada saat tuan rumah tidur, pada saat sepi dan lain sebagainya, baru mereka menjalankan aksinya supaya misi mereka berhasil. Nah, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu. Karena itu kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu datangnya tiba-tiba. Jangan sampai pada saat Tuhan Yesus datang, saya dan saudara tidak siap. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kedua. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan ia pasti akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia menyediakan tempat bagi kita. Maka setelah ia menyediakan tempat bagi kita, ia datang kembali. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Tuhan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, ia akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, seandainya Tuhan Yesus datang hari ini, datang saat ini, apakah kita sudah siap? Apakah saya dan saudara sudah yakin bahwa kita sudah pasti akan diselamatkan? Kita sendiri yang tahu. Karena itu sebelum menyesal, kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Jangan sampai terlena dengan keindahan dunia yang hanya sementara ini. Dunia dan keindahan yang ada di dalamnya selalu menawarkan keindahan-keindahannya bagi kita, supaya kita tidak memikir lagi hal kerajaan surga. Karena itu hati-hati, jangan terlena dengan kesenangan dunia yang hanya sementara. Saudara, ada dua hal yang patut saya dan saudara waspadai di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak seorang pun yang tahu selain dari Bapa.
Dan yang kedua adalah waktu kematian kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya dan saudara. Dan dua hal ini harus kita waspadai di dalam kehidupan kita. Karena keduanya datang tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Nah, pada saatnya, pada waktunya tiba di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah yakin akan keselamatan diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara yang kekasih Yesus Kristus, inilah dua makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita semua. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus menyatakan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Dalam arti Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa atas masalah kita. Karena itu berharaplah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Yakinlah Tuhan pasti akan memberi jalan keluar bagi kita. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan Ia pasti akan datang kembali. Karena itu waspadalah, berjaga-jagalah supaya pada saat Tuhan Yesus datangnya untuk yang kedua kalinya menjemput kita sebagai orang-orang percaya, kita didapatinya tetap setia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan, meneguhkan, dan mengukuhkan iman kita bersama-sama di dalam mengiringi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama pada saat ini. Meteraikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman bagi kami dalam kami mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan mewakili badan pengurus dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan itu menjadi jaminan bagi iman kita semua. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Silakan berdiri, kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Allah. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yakini bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Doa teduh. Tuhan Yesus